UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari 3 peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Terlebih lagi, dengan kehadiran perdagangan internasional, memungkinkan UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan mendiversifikasi produknya. Hal ini juga dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan layanannya, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar dalam skala dunia. Salah satu UMKM yang sudah berhasil dalam memasarkan produknya ke pasar internasional ialah UMKM Galeri Ulos Sianipar. UMKM ini adalah salah satu pusat kerajinan tekstil ulos dan songket tradisional suku Batak. Galeri ini juga merupakan usaha UMKM binaan Bank Indonesia yang dibangun oleh Bapak Robert M.T. Sianipar pada tanggal 28 Juni 1992 di Jalan A.R. Hakim, Gang Pendidikan, Medan. Pada tanggal 10 Desember 2015, galeri ini diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Bapak M. Hanif Dakiri. Galeri Ulos Sianipar memiliki ulos yang sangat kaya, mencakup berbagai jenis dan motif yang syarat makna. Ulos tidak hanya berfungsi sebagai kain tradisional, tetapi juga bisa menjadi komoditas yang diminati di pasar internasional. Dengan meningkatnya minat terhadap produk budaya, ulos Batak berhasil menembus pasar internasional. Sebagai UMKM yang ingin mengekspansi produknya hingga sampai ke pasar internasional, UMKM Galeri Ulos menggunakan metode ekspor tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, metode ekspor tidak langsung ini menggunakan pihak ketiga. Ekspor tidak langsung terjadi ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa kepada eksportir atau perantara di negara asal. Kemudian, eksportir atau perantara tersebut menjual kembali barang tersebut kepada pembeli di luar negeri. Dalam kata lain, barang tersebut mengalami 2 tahap penjualan, yakni dari produsen ke eksportir, lalu dari eksportir ke pembeli akhir di negara tujuan. Keuntungan dari jenis ekspor ini adalah produsen tidak perlu terlibat langsung dalam proses ekspor. Ini memungkinkan fokus lebih pada produksi. Namun, ada juga beberapa kelemahannya, di mana distribusi barang mungkin kurang terkendali, keuntungan lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode ekspor langsung, produsen mungkin kurang memahami bagaimana operasi bisnis di negara tujuan ekspor, dan produsen kurang memahami regulasi pajak internasional yang dipakai dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, ada beberapa hal mengenai regulasi pajak internasional yang perlu dipahami oleh UMKM Galeri Ulos Sianipar. Mari kita bahas. Selamat pagi semua. Di video ini kami akan mengeksplorasi mengenai regulasi pajak internasional, manfaatnya bagi UMKM, serta langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mendorong ekspor langsung. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Yes by Win Butar-Butar dengan NIM 231105060, Erna Miranda Lumban Tobing dengan NIM 231705081, Marni Tasya Asi Hombing dengan NIM 231705092, dan Asina Rehulina Situmorang dengan NIM 231705094. Modul kami ini berjudul Pentingnya peningkatan pemahaman regulasi pajak internasional guna mendorong UMKM Galeri Ulos Sianipar go ekspor langsung. Dalam era globalisasi saat ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat dengan UMKM memiliki peluang yang semakin besar untuk menjangkau pasar internasional. Salah satu sektor yang menjanjikan adalah industri kerajinan, khususnya Galeri Ulos Sianipar yang menawarkan produk budaya Indonesia yang kaya dan unik. Namun, untuk dapat bersaing secara global, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pajak internasional menjadi sangat penting. Regulasi pajak internasional tidak hanya mempengaruhi biaya dan harga produk, tetapi juga dapat berdampak pada strategi pemasaran dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, dengan memahami dan menginternalisasi regulasi ini, UMKM Galeri Ulos Sianipar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam ekspor langsung. Potensi pasar global. Pertama, ada potensi pasar ulos di kancah internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, ulos telah mendapatkan perhatian yang semakin besar di pasar internasional dengan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
Berikut beberapa potensi pasar ulos di kancah internasional. Yang pertama, ada permintaan yang meningkat di luar negeri. Karena keunikan corak yang khas dari kain ulos sendiri membuat kain ini banyak diminati yang bahkan sudah menembus pasar internasional. Kedua, ada nilai budaya dan keunikan yang menarik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen internasional. Dan terakhir, ada peluang pasar untuk produk berkualitas dan inovatif. Selanjutnya ada manfaat ekspor langsung. Pertama, ada peningkatan profit. Kedua, ada branding. Ketiga, ada kontrol yang lebih baik, yang dimana ekspor langsung memberikan perusahaan kontrol yang lebih besar atas proses distribusi dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan secara langsung. Dan terakhir, ada pembelajaran dan pengembangan kapabilitas. Berikutnya, tantangan yang dihadapi. Pertama, dalam bidang logistik, UMKM mungkin akan menghadapi kesulitan untuk mengatur pengiriman barang ke luar negeri secara efisien. Dan kedua, ada di bidang pemasaran. UMKM harus melakukan riset pasar yang lebih mendalam untuk memahami referensi konsumen di luar negeri. Dan terakhir, dalam bidang pajak internasional. UMKM harus memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negara tujuan mereka untuk mengekspor, mulai dari tarif, biaya tambahan, hingga ketentuan pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN yang harus dikelola dengan baik. Risiko pajak dalam ekspor langsung. Pertama, ada risiko pengenaan pajak ganda atau double taxation. Pajak ganda terjadi ketika pendapatan atau kekayaan dikenakan pajak di dua negara atau lebih. Hal ini tentunya dapat memberatkan beban pajak bagi UMKM eksportir. Kedua, risiko ketidakpatuhan atau non-compliance yang berujung denda. Jika UMKM eksportir tidak mematuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu, mereka berisiko dikenakan denda, yang dimana denda ini dapat memberatkan usaha dan mengurangi laba UMKM sendiri. Dan terakhir, ada kompleksitas aturan pajak antar negara. Memahami berbagai aturan perpajakan antar negara dapat menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Ketidakpahaman terhadap aturan ini dapat memicu risiko ketidakpajak internasional. Pajak internasional adalah pemajakan untuk individu maupun badan yang berdasarkan pada kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang disingkat dengan P3B. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antara kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Dari pengertian tersebut kita dapat mengambil dua poin utama. Yang pertama, pajak yang timbul dari transaksi lintas batas negara, dan kedua, tujuan dari pajak internasional yaitu untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan keadilan. Dengan memahami kedua poin di atas, UMKM eksportir dapat lebih siap dalam mengelola kewajiban perpajakannya saat melakukan transaksi lintas batas negara. Hal ini penting untuk menghindari risiko penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan serta keadilan dalam sistem perpajakan. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Apa itu P3B? P3B ialah perjanjian bilateral antar negara untuk menghindari pajak berganda. Adapun manfaat dari P3B bagi UMKM, yang pertama, penentuan yurisdiksi pemajakan. Yurisdiksi pemajakan adalah aturan yang menentukan negara mana yang bisa memungut pajak dari UMKM. Penting untuk tahu apakah negara tersebut juga mengenakan pajak pada penghasilan yang didapatkan dari penjualan. Ini membantu untuk mencegah membayar pajak berganda. Manfaat yang kedua, ada pemberian tarif pajak yang lebih rendah atau pembebasan penghasilan yang seperti laba usaha, royalti, dan lain sebagainya. Beberapa negara memberikan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan membebaskan pajak untuk jenis penghasilan tertentu, seperti laba usaha atau royalti. Ini sangat bermanfaat bagi UMKM karena bisa mengurangi beban pajak mereka. Dan terakhir, ada pertukaran informasi. Untuk UMKM, ini penting karena membantu pemerintah untuk memastikan semua orang membayar pajak yang seharusnya. Dengan adanya pertukaran informasi, UMKM yang jujur tidak akan dirugikan oleh kompetitor yang mencoba menghindari pajak.
Bagi UMKM yang mau ngekspor produk, penting untuk memeriksa P3B dengan negara tujuan ekspor. Dengan P3B, UMKM bisa tahu tarif pajak yang berlaku dan menghindari membayar pajak di dua tempat untuk penghasilan yang sama. Ini membantu UMKM untuk lebih efisien dan bersaing di pasar internasional. Pajak pertambahan nilai atau PPN ekspor. Yang pertama, prinsip destinasi. Prinsip ini menyatakan bahwa barang yang diekspor tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, sehingga tarifnya menjadi 0%. Hal ini sangat menguntungkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, karena memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar internasional. Dengan tidak adanya PPN, harga produk yang diekspor menjadi lebih kompetitif, meningkatkan daya tarik bagi pembeli asing. Yang kedua, pengajuan restitusi PPN masukan. UMKM berhak mengajukan pengembalian PPN untuk barang atau jasa yang mereka beli dan gunakan dalam kegiatan ekspor. Proses restitusi ini sangat penting untuk menjaga arus kas terutama bagi UMKM yang baru memasuki pasar ekspor. Dengan mendapatkan kembali PPN yang telah dibayar, UMKM dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usaha lainnya seperti pengembangan produk atau pemasaran. Yang ketiga, dokumen pendukung. Dokumen yang dipakai untuk pengajuan restitusi PPN adalah PEB atau pemberitahuan ekspor barang yang sudah dimuat, yaitu PEB berfungsi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah dikenakan dari wilayah pabean. Memiliki dokumen ini adalah syarat utama dalam proses pengajuan restitusi agar UMKM dapat menerima kembali PPN yang telah dikeluarkan. Pajak penghasilan atau PPh laba usaha. Yang pertama, prinsip duta permanen atau permanent establishment yang disingkat PI. Prinsip ini menjelaskan bahwa kegiatan di luar negeri tidak selalu dikenakan pajak jika tidak menciptakan bentuk usaha tetap. Dalam konteks Galeri Ulos Sianipar, jika mereka hanya melakukan ekspor tanpa memiliki kehadiran fisik seperti kantor atau karyawan di negara tujuan, maka mereka tidak akan dikenakan pajak di negara tersebut. Hal ini penting untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM. Yang kedua, pentingnya memahami PI. Jika Galeri Ulos Sianipar melakukan aktivitas yang signifikan di luar negeri seperti memiliki kantor, karyawan, atau melakukan transaksi bisnis yang substansial, maka mereka dapat dianggap memiliki PI dan bisa dikenakan pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM untuk memahami batasan ini agar tidak terkena pajak yang tidak perlu. Pengetahuan tentang PI membantu dalam merencanakan strategi ekspor yang lebih efisien. Pajak ekspor atau bea keluar. Yang pertama, apakah ulos dikenakan bea keluar? Secara umum, kerajinan tangan seperti ulos tidak dikenakan bea keluar di Indonesia. Ini memberikan keuntungan kompetitif bagi UMKM untuk mengekspor produk mereka tanpa biaya tambahan. Keringanan ini mendorong UMKM untuk lebih aktif dalam pasar internasional, meningkatkan pendapatan, dan ekspansi usaha. Yang kedua, pentingnya memeriksa peraturan. UMKM harus selalu memeriksa daftar barang yang dikenakan bea keluar di situs resmi Peraturan Menteri Keuangan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menghindari masalah saat melakukan ekspor. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, Galeri Ulos Sianipar dapat menjalankan kegiatan ekspor dengan lebih lancar dan terhindar dari sanksi hukum. Selanjutnya, pajak impor, bea masuk, dan pajak lainnya di negara tujuan. Pajak impor adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah negara tujuan terhadap barang yang masuk ke negara tersebut, di mana hal ini termasuk bea masuk yang merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan nilai barang yang diimpor, dan pajak pertambahan nilai atau PPN impor yang merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor untuk memastikan bahwa barang tersebut dikenakan pajak seperti barang yang diproduksi secara lokal. Bukan pajak Indonesia merupakan pajak yang tidak dikenakan oleh pemerintah Indonesia, melainkan oleh pemerintah negara tempat produk dijual. Oleh karena itu, pembeli di negara tujuan harus siap untuk menanggung biaya ini saat menerima barang.
Yang kedua, pentingnya memahami bea masuk dan PPN impor. Yang pertama, menentukan harga jual yang kompetitif. Menghitung bea masuk dan pajak lainnya sangat penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Galeri Ulos Sianipar perlu memperhitungkan semua biaya ini agar harga yang ditawarkan tetap menarik bagi pembeli, terutama dalam konteks persaingan global. Yang kedua, mengedukasi pembeli. Galeri Ulos Sianipar perlu mengedukasi pembeli tentang pajak impor yang akan mereka bayar. Ini termasuk memberikan informasi mengenai jenis pajak yang berlaku di negara tujuan, prosedur pembayaran pajak dan bea masuk, serta estimasi biaya total yang harus dibayar oleh pembeli sehingga tidak ada kejutan saat barang tiba. Yang ketiga, fasilitas bea masuk preferensial. Beberapa negara memiliki perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang memungkinkan pengurangan atau pembebasan bea masuk untuk produk tertentu. Dengan memahami perjanjian ini, Galeri Ulos Sianipar dapat memanfaatkan tarif preferensial untuk menurunkan biaya barang yang diimpor dan juga meningkatkan daya saing di pasar internasional dengan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pembeli di negara-negara dengan FTA. Ilustrasi yang pertama, ekspor ulos ke Korea Selatan. Galeri Ulos Sianipar mengekspor 100 lembar ulos dengan total nilai $5.000 ke pembeli di Korea Selatan. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang yang diekspor ditetapkan 0%. Ini berarti bahwa Galeri Ulos Sianipar tidak perlu membayar PPN saat mengekspor produknya. Galeri Ulos Sianipar dapat mengajukan restitusi PPN masukan yang terkait dengan biaya produksi ulos, seperti bahan baku dan proses produksi. Yang kedua, P3B Indonesia dengan Korea Selatan. Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B antara Indonesia dengan Korea Selatan, laba yang dihasilkan oleh Galeri Ulos Sianipar dari transaksi ini hanya akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH di Indonesia. P3B ini menghindari situasi di mana Galeri Ulos Sianipar harus membayar pajak di kedua negara. Galeri Ulos Sianipar tidak memiliki bentuk usaha tetap di Korea Selatan sehingga tidak perlu membayar pajak di Korea Selatan untuk transaksi ini, kecuali jika ada kehadiran fisik atau operasional yang signifikan di negara tersebut. Yang ketiga, bea keluar di Indonesia. Ulos yang diekspor tidak dikenakan bea keluar. Ini berarti Galeri tidak perlu membayar biaya tambahan saat melakukan ekspor dari Indonesia, sehingga menjaga harga tetap kompetitif. Yang keempat, bea masuk dan PPN impor di Korea Selatan. Bea masuk dan PPN impor akan menjadi tanggung jawab pembeli di Korea Selatan. Ini berarti bahwa pembeli harus membayar pajak dan biaya tambahan saat barang tiba di pelabuhan Korea Selatan. Ilustrasi yang kedua, penjualan online internasional melalui platform e-commerce. Galeri Ulos Sianipar menjual ulos melalui platform e-commerce global, misalnya Etsy, Shopify dengan pengiriman internasional. Ini menunjukkan bahwa Galeri beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan saluran distribusi digital untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Galeri Ulos Sianipar diasumsikan memahami dan dapat mematuhi regulasi pajak yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Ini mencakup pengenalan terhadap PPN, PPH, dan pajak di negara tempat produk dijual. Yang pertama, PPN ekspor di Indonesia. Pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang yang diekspor tetap 0%. Ini berarti Galeri Ulos Sianipar tidak perlu membayar PPN saat menjual produknya secara internasional yang dapat mendukung daya saing harga. Yang kedua, pajak penghasilan di Indonesia. Pendapatan dari penjualan ini akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk UMKM. Galeri Ulos Sianipar harus memastikan bahwa mereka mencatat semua pendapatan dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penyampaian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Yang ketiga, pajak di negara tujuan. Banyak negara menerapkan pajak digital atas barang impor, bahkan untuk barang yang tergolong dengan nilai rendah yang dijual secara online. Beberapa platform e-commerce bertindak sebagai pemungut pajak ini, yang berarti mereka akan menghitung, memungut, dan menyetor pajak atas nama penjual.
Ini dapat mengurangi beban administratif bagi Galeri Ulos Sianipar. Contoh kebijakan pajak di negara tujuan yang pertama Uni Eropa, menerapkan atas semua barang impor tanpa memandang nilai yang dapat mempengaruhi biaya total yang ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, Amerika Serikat memiliki aturan pajak penjualan yang bervariasi antara negara bagian sehingga galeri perlu memahami dan mengikuti aturan spesifik untuk setiap negara bagian tempat mereka menjual. Selanjutnya terdapat ilustrasi yang ketiga, yaitu mengenai partisipasi pameran dagang internasional dengan penjualan langsung. Di mana pada ilustrasi ini diasumsikan Galeri Ulos Sianipar mengikuti pameran dagang di Singapura dan menjual beberapa ulos di sana. Nah, regulasi yang relevan untuk ilustrasi ini ialah yang pertama, P3B Indonesia Singapura. Perlu diperhatikan ketentuan P3B terkait laba usaha. Penjualan di pameran mungkin tidak serta-merta menciptakan BUT jika durasinya singkat. Yang kedua, pajak penghasilan di Singapura. Jika penjualan dianggap menghasilkan laba yang dapat didistribusikan ke BUT di Singapura, ini mana karena keberadaan fisika cukup signifikan dan terus-menerus, maka bisa dikenakan PPh di Singapura. Namun, untuk pameran singkat seringkali ada pengecualian. Yang ketiga, ada Goods and Service Tax di Singapura. Barang yang dijual di Singapura akan dikenakan GST. Galeri Ulos Sianipar mungkin perlu mendaftar sebagai pemungut GST di Singapura jika memenuhi ambang batas penjualan. Dan yang terakhir, yaitu bea masuk di Singapura. Barang yang dibawa untuk pameran mungkin memiliki prosedur impor sementara atau pembebasan bea masuk khusus. Untuk itu, penting dilakukan konsultasi dengan konsultan pajak di negara tujuan dan atau otoritas pajak setempat sebelum berpartisipasi dalam pameran dengan niat menjual. Selanjutnya, ada beberapa kunci sukses memahami pajak internasional yang perlu diterapkan oleh UMKM Galeri Ulos Sianipar. Yang pertama, yaitu edukasi berkelanjutan. Selalu update informasi regulasi pajak sebab regulasi pajak internasional itu bersifat dinamis. Yang kedua, konsultasi asli. Jangan ragu menggunakan jasa konsultan pajak internasional yang berpengalaman karena konsultasi ini sangat membantu dalam memahami aturan pajak yang kompleks serta menghindari risiko kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Yang ketiga, dokumentasi lengkap. UMKM Galeri Ulos Sianipar harus menyimpan semua bukti transaksi ekspor dan dokumen yang terkait agar dapat memudahkan proses audit dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak internasional. Yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi. UMKM Galeri Ulos Sianipar bisa menggunakan software akuntansi yaitu seperti ERP atau Enterprise Resource and yang mendukung pencatatan transaksi ekspor. Selanjutnya, ada beberapa langkah konkret untuk Galeri Ulos Sianipar dalam melakukan kegiatan ekspor langsung. Yang pertama yaitu pelatihan internal. Mengadakan pelatihan mengenai regulasi pajak internasional khusus untuk tim yang terkait agar semua anggota memahami kewajiban dan prosedur perpajakan yang harus dipenuhi. Yang kedua, identifikasi pasar prioritas. Hal ini berfokus pada beberapa negara tujuan ekspor awal dan pelajari regulasi pajaknya secara mendalam. Yang ketiga, membangun jaringan. Berjejaring dengan eksportir UMKM lain untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait praktik terbaik dalam pengelolaan pajak internasional, khususnya dalam kegiatan ekspor. Yang keempat, review kontrak penjualan, yaitu pastikan interkans jelas dan pembagian tanggung jawab pajak antara penjual dan pembeli terdefinisi dengan baik, agar tidak terjadinya sengketa atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Dari penjelasan sebelumnya, didapatlah kesimpulan dan yang pertama yaitu memahami regulasi pajak internasional adalah investasi, bukan beban. Penting untuk melihat regulasi pajak sebagai investasi yang dapat mendukung keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, bukan sebagai beban yang hanya menambah biaya. Yang kedua, kesiapan pajak mendorong kepercayaan diri untuk go ekspor langsung. Memiliki pemahaman dan persiapan yang baik mengenai regulasi pajak internasional akan meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam hal ini yaitu UMKM Galeri Ulos Sianipar untuk melakukan ekspor langsung ke pasar global. Yang ketiga, Galeri Ulos Sianipar memiliki potensi besar di pasar global. Dengan produk yang unik dan kualitas yang baik, Galeri Ulos Sianipar memiliki peluang untuk sukses di pasar internasional apabila
dikelola dengan tepat, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Yang keempat, harapannya yaitu Galeri Ulos Sianipar mendunia dengan patuh pajak. Diharapkan Galeri Ulos Sianipar dapat terus beroperasi dan berkembang dengan mematuhi semua regulasi wajib pajak yang berlaku, sehingga dapat berkontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat.